صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم. صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ramalan Islam bagi Nusantara. Yang pertama, tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Ada 3 teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Persia, yang ketiga teori Mekah. Pada teori Gujarat dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Sedangkan pada teori Persia dijabarkan juga bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Sementara pada teori Mekah menyebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Ketiga teori ini didukung oleh fakta sejarah yang sudah dipelajari oleh para ahli sejarah dan juga para ahli arkeolog, baik nasional maupun internasional. Teori Gujarat menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari daerah Gujarat di semenanjung India. Sementara pada teori Persia menyebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang dari daerah Persia. Pada teori Mekah menyebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara langsung dibawa oleh para pedagang dari daerah Mekah. Dan ini terjadi pada abad ke-2 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Ketiga daerah tersebut terkenal dengan aktivitas perdagangan yang sudah meluas sampai seluruh penjuru dunia. Bukti sejarah yang membenarkan teori tersebut diantaranya ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di daerah Gresik yang bertuliskan abad ke-13 Masehi. Sementara di daerah Barus juga ditemukan makam seorang syekh yang bertuliskan tahun 674 Masehi. Adapun daerah yang dimasuki oleh para pedagang Islam pertama kali adalah daerah Barus yang berada di Sumatera Utara. Dari Barus itulah Islam terus menyebar ke daerah Aceh, kemudian ke bagian Sumatera, yaitu Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Pertama kali di daerah Sumatera Islam dibawa oleh Abdullah Arif, kemudian di Sumatera Barat dibawa oleh Syekh Burhanuddin, dan di Sumatera Selatan dibawa oleh Raden Rahmat. Ada beberapa kepercayaan bangsa Indonesia sebelum Islam masuk. Yang pertama animisme, yaitu kepercayaan terhadap roh-roh. Yang kedua dinamisme, yaitu kepercayaan terhadap benda-benda keramat. Yang ketiga agama Hindu. Yang keempat agama Buddha. Di Nusantara sendiri sudah ada beberapa kerajaan, diantaranya Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Kalingga, Kutai, dan sebagainya. Dalam sejarah kerajaan-kerajaan tersebut pernah mengalami puncak kejayaan. Namun saat Islam masuk, kerajaan-kerajaan tersebut sudah mulai melemah. Strategi masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia ada beberapa hal. Yang pertama melalui perdagangan, yang kedua melalui perkawinan, yang ketiga melalui pendidikan, yang keempat melalui kesenian, yang kelima melalui tasawuf, yang keenam melalui politik. Melalui perdagangan, di mana kita ketahui bahwa perdagangan merupakan jantungnya ekonomi, interaksi antara pembeli dengan penjual, memungkinkan para pedagang Arab yang juga berstatus sebagai ulama menyebarkan agama Islam kepada para pembeli pribumi. Ajaran Islam yang sesuai dengan logika menyebabkan masyarakat mudah menerima Islam, apalagi di dalam Islam tidak dikenal adanya kasta. Itulah sebabnya kenapa jalur perdagangan ini merupakan strategi yang paling utama dalam penyebaran Islam di Nusantara. Strategi yang kedua melalui pernikahan. Dalam agama Islam tidak boleh pernikahan beda agama. Banyak wanita pribumi yang tertarik untuk menikah dengan para pedagang yang berasal dari Persia, Mekah, dan Gujarat. Dan untuk berlangsungnya pernikahan tersebut, mempelai perempuan harus memeluk agama Islam terlebih dahulu. Kemapanan sikap, kebijaksanaan, serta ekonomi para pedagang merupakan daya tarik tersendiri bagi wanita pribumi. Melalui pernikahan juga dakwah Islam semakin lancar kepada keluarga pihak perempuan. Yang ketiga melalui strategi pendidikan. Para ulama yang berprofesi sebagai pedagang bukan saja memperdagangkan barang dagangan, tetapi juga mengajarkan tentang pendidikan agama Islam, ajaran-ajaran agama Islam kepada masyarakat pribumi. Ajaran utama Islam untuk amar ma'ruf nahi mungkar menjadi pemicu cepatnya menyebar agama Islam di Nusantara.
melalui jalur pendidikan ini. Di awal perkembangan Islam sudah dibangun tempat-tempat ibadah yang sederhana dan dijadikan sebagai basis tempat pendidikan masyarakat setempat. Strategi yang keempat yaitu dengan kesenian. Budaya masyarakat Indonesia yang beragam menjadikan Islam mampu membaur dengan kesenian yang ada di masyarakat tersebut. Budaya kesenian masyarakat setempat dijadikan sarana untuk mendakwahkan ajaran-ajaran agama Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga di daerah Jawa, menjadikan wayang sebagai media dakwah untuk masyarakat setempat. Di daerah Aceh juga beberapa tarian diambil dari senandung salawat Rasulullah SAW. Strategi yang kelima yaitu dengan politik. Barang dagangan yang dibawa oleh para pedagang Gujarat, Persia maupun Mekah merupakan barang-barang yang dibutuhkan oleh pihak kerajaan, seperti permadani, benda-benda keramik, dan alat-alat yang mewah lainnya. Dengan berinteraksi terhadap pihak kerajaan, para ulama pun mampu berdakwah kepada para pejabat dan mengislamkan para pembesar dan juga raja. Ajaran Islam yang mudah diterima membuat raja untuk juga ikut menyebarkan agama Islam kepada seluruh masyarakat yang berada di bawah pemerintahannya. Yang keenam, melalui strategi tasawuf. Tasawuf merupakan suatu kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah melalui aliran-aliran tarikat seperti Naqsabandiyah, Satariyah, dan lain-lain. Para ahli tasawuf disebut juga dengan sufi. Kerajaan Islam yang pertama sekali di Sumatera dan di Indonesia adalah Samudra Pasai. Kerajaan ini didirikan oleh Malik Al-Saleh dan menjadi kerajaan besar Islam pertama kali di Nusantara. Setelah Samudra Pasai, kerajaan Islam berikutnya di Aceh adalah Kerajaan Aceh yang didirikan oleh Sultan Malik Ibrahim dan mengalami puncak kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda. Di Pulau Jawa, Islam dikembangkan oleh Wali Songo. Para wali songo tersebut yaitu Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Sunan Kudus, Sunan Ampel, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Derajat. Kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pertama adalah Kerajaan Demak. Demak merupakan kelanjutan dari Kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Patah. Demak mengalami pergantian raja sebanyak 4 kali, dengan raja yang terakhir adalah Joko Tingkir. Kemudian Joko Tingkir memindahkan kerajaan Demak ke Pajajaran. Setelah itu, kerajaan Demak pun akan berevolusi menjadi kerajaan Mataram Islam yang mengalami puncak kejayaan pada masa Sultan Agung. Sultan Agung sendiri memerintah saat Belanda sudah masuk ke Indonesia. Sultan Agung adalah raja yang sangat gencar melawan penjajahan Belanda. Dalam perjalanan sejarahnya, kerajaan Mataram Islam berdasarkan perjanjian Giyanti berubah terbagi kepada dua, yaitu Kerajaan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta. Dan berdasarkan perjanjian Salatiga, Kerajaan Surakarta terpecah lagi menjadi Kerajaan Mangkunegaran dan Kesunanan. Kerajaan Yogyakarta dipimpin oleh Sultan Pakubuwono, sedangkan Yogyakarta dipimpin oleh Hamengkubuwono. Di daerah Banten, Sunan Gunung Jati berhasil mengislamkan seluruh masyarakat Banten. Kerajaan Banten mengalami puncak kejayaan pada masa Ki Ageng Tirtayasa, namun mengalami kehancuran pada masa Pangeran Haji yang bersekongkol dengan Belanda dan melakukan pengkhianatan kepada Banten. Kerajaan Cirebon Islam didirikan oleh Fathahillah atau Sunan Gunung Jati yang sebelumnya merupakan Kerajaan Kalingga. Pada masa penjajahan Belanda lebih dikenal dengan Batavia. Dalam perjalanan sejarah, seluruh kerajaan Islam melahirkan banyak pahlawan nasional dalam melawan penjajahan Belanda. Sekianlah video kali ini, kita akan bertemu insya Allah pada bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.